Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM C204230062. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul Etika Komunikasi dalam Lingkungan Kerja Profesional, guna untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis, yaitu Ibu Risnawati SEMM. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih itu etika komunikasi dalam lingkungan kerja profesional. Jadi teman-teman, etika komunikasi ini merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan harmonis. Di lingkungan kerja yang profesional, kualitas komunikasi ini tidak hanya diukur dari kejalan pesan, tetapi juga dari kemampuan, tanggung jawab, integritas, serta kepatuhan terhadap norma-norma organisasi. Di sini, menurut Ronald Adler dan Georgi Rothman 2017, etika komunikasi adalah penggunaan perilaku komunikasi yang sesuai dengan norma moral, nilai sosial, dan tanggung jawab interpersonal. Jadi, di dunia kerja, etika komunikasi ini berarti menyampaikan informasi secara jujur, akurat, sopan, dan dengan mempertimbangkan dampak peran terhadap rekan kerja atas. Selanjutnya, apa saja sih tujuan etika komunikasi dalam lingkungan kerja? Jadi, tujuan yang pertama itu membangun kepercayaan antara sesama pegawai dan pemimpin. Yang kedua, mengurangi potensi konflik akibat kesalahpahaman. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas kolaborasi tim. Yang keempat, menciptakan suasana kerja yang profesional dan konduktif. Dan yang terakhir, menjaga citra organisasi dalam interaksi internal maupun eksternal. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip etika komunikasi profesional. Yang pertama ada prinsip kejujuran. Menyampaikan informasi secara benar dan tidak manipulasi fakta. Kejujuran membangun integritas dan kredibilitas individu dalam organisasi. Yang kedua, tanggung jawab. Karyawan wajib bertanggung jawab atas pesan yang disampaikan termasuk konsekuensinya. Yang ketiga, ada keadilan. Menghindari diskriminasi, prasangka, atau komentar yang merendahkan individu ataupun kelompok. Yang keempat, kesantunan. Menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyinggung, serta menghormati perbedaan budaya. Yang kelima, transparansi. Terbuka dalam memberikan informasi kerja yang relevan kecuali bersifat rahasia perusahaan. Yang terakhir, kerahasiaan. Menjaga informasi sensitif yang tidak boleh disebarkan ke pihak yang tidak berkepentingan. Selanjutnya ada 5 bentuk-bentuk etika komunikasi dalam praktik kerja. Yang pertama, etika komunikasi lisan. Menggunakan nada yang sesuai dan tidak agresif, mendengarkan aktif tanpa menyela, dan tidak melakukan gosip atau fitnah tentang rekan kerja. Yang kedua, ada etika komunikasi tertulis, menggunakan bahasa yang formal dan jelas pada email dan dokumen kantor. Yang ketiga, ada etika komunikasi digital, menghindari penggunaan emoji yang tidak profesional dalam komunikasi resmi. Yang keempat, etika komunikasi antar budaya, menghargai perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial. Dan yang kelima, etika komunikasi dengan pelanggan, bersikap ramah dan profesional, menjawab pertanyaan dengan jelas dan cepat. Selanjutnya di sini ada dampak positif dalam penerapan etika komunikasi. Yang pertama itu, produktivitas meningkat karena kolaborasi berjalan lancar. Yang kedua, lingkungan kerja yang lebih harmonis dan minim konflik. Yang ketiga, kepercayaan internal dan eksternalnya meningkat. Dan yang keempat, organisasi dipandang profesional oleh publik. Dan yang kelima, karyawan merasa dihargai sehingga loyalitasnya itu meningkat. Nah, setelah dampak positif tadi, ada dampak negatifnya dalam pelanggaran etika komunikasi ini. Yang pertama, konflik interpersonal ini meningkat. Kedua, kinerja tim ini menurun karena miskomunikasi. Yang ketiga, lingkungan kerja menjadi toksik. Yang keempat, reputasi organisasi itu merosot. Dan yang kelima, terjadi kesalahan kerja akibat informasi yang tidak akurat. Nah, selanjutnya, apa saja sih strategi untuk meningkatkan etika komunikasi di kantor? Nah, strategi yang pertama itu pelatihan komunikasi efektif dan etika kerja bagi seluruh pegawai. Yang kedua, pembuatan kode etik komunikasi organisasi sebagai pedoman tertulis. Dan yang ketiga, menerapkan budaya flashback positif antara karyawan. Yang keempat, mendorong kepemimpinan yang memberikan contoh komunikasi etik. Dan yang kelima atau yang terakhir, memanfaatkan teknologi komunikasi secara bijak sesuai aturan perusahaan. Baik, kesimpulan dari materi saya ialah etika komunikasi ini merupakan unsur penting dalam menjaga profesionalisme dan memperkuat hubungan antar individu dan dunia kerja. Penerapannya tidak hanya berdampak pada keharmonisan internal, tetapi juga pada produktivitas dan citra organisasi. Dengan memahami prinsip-prinsip etika komunikasi,
dan menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari, lingkungan kerja akan menjadi lebih efektif, kondusif, dan profesional. Baik, itulah tadi penjelasan materi saya tentang etika komunikasi dalam lingkungan kerja profesional. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.